Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Ya. Kedengaran ada? Oh, jadi Ulun minta kepada teman-teman di sini karena tujuan sasaran Ulun itu anak SMP, jadi teman-teman berperan sebagai siswa SMP. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Terima kasih, Meliani. Langsung saja, selamat siang kawan-kawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, sebelum kakak memulai di sini, sebelumnya ada yang kenal dengan kakak? Ada. Belum, Kak. Oh ya, mungkin ada sebagian yang sudah kenal dengan kakak, tapi ada juga yang belum. Untuk itu, kakak akan melakukan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak Adha dari mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, jurusan bimbingan penyuluhan Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah pada hari ini saya telah diberi kesempatan untuk melakukan penyuluhan di sekolah ini tentang kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya nih teman-teman ada yang tahu tentang apa sih itu kesehatan reproduksi remaja? Halo teman-teman. Belum tahu, Kak. Kak. Belum tahu, Kak. Oke, sama kakak juga belum tahu. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Kesehatan reproduksi remaja terdiri dari 3 kata yaitu sehat, reproduksi, remaja. Apa sih itu sehat? Sehat adalah suatu keadaan yang lengkap meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mata bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi sehat itu tidak hanya dilihat dari fisik seseorang, melainkan juga dilihat dari mental dan sosialnya. Yang kedua ada reproduksi. Reproduksi adalah proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi melestarikan kehidupan. Jadi reproduksi itu adalah untuk menghasilkan keturunan. Dan remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, ke masa remaja. Jadi kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Selanjutnya slide kedua mengenai tanda kematangan. Nah, tanda kematangan bagaimana sih tanda kematangan pada laki-laki dan perempuan? Bagaimana caranya mengetahui? Nah, di sini tanda kematangan pada pria biasanya itu ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan pada perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Biasanya ketika kita sudah mengalami pubertas, maka terjadi perubahan fisik pada diri kita, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Tentu perbedaan fisik ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, kakak akan membahas perubahan fisik pada laki-laki yang pertama. Yang pertama ada terjadi perubahan suara menjadi lebih besar dan mantap. Jadi ketika kita sudah pubertas, itu suara laki-laki itu lebih
lebih besar dan lebih cowok banget gitu, lebih menggelegar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada tumbuh bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin. Yang ketiga ada tumbuh kumis, tumbuh jakun, pundak dan dada bertambah besar dan bidang. Dan yang terakhir ada penis dan buah zakar membesar. Jadi itu perubahan fisik pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan itu yang pertama ada payudara dan pantat membesar, indung telur membesar, kulit dan rambut berminyak dan tumbuh jerawat, vagina mengeluarkan cairan. Mungkin cairan di sini yang dimaksud adalah seperti keputihan. Nah, yang selanjutnya ada tumbuh bulu di sekitar ketiak dan area vagina dan tubuh bertambah tinggi. Slide selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih kita menjaga organ reproduksi kita. Nah, di sini ada beberapa yang sudah kakak simpulkan. Yang pertama ada pakai bahan celana dalam yang menyerap keringat. Kenapa di sini disarankan untuk memakai bahan celana dalam yang menyerap keringat itu untuk mencegah kelembapan. Nah, karena kalau lembab itu bakteri atau jamur bisa tumbuh di situ. Makanya disarankan pakai celana dalam tuh yang menyerap keringat. Yang kedua, ganti minimal 2 kali sehari. Nah, biasanya ini dilakukan pada pagi atau sore hari setelah kita mandi. Selanjutnya ada merawat rambut yang tumbuh di sekitar alat kelamin. Nah, merawat di sini bukan berarti bukan kayak merawat seperti bunga ya, kayak menyiram atau apa, enggak. Di sini maksudnya merawat yaitu merapikan, mencukur atau memangkas bulu atau rambut yang tumbuh di sekitar alat kelamin. Nah, terutama nih pada perempuan ya, karena apa sih kalau sudah haid kan biasanya tuh ditakutkan ada sisa-sisa darah yang menempel di rambut tersebut, sehingga perempuan tuh wajib mencukur bulu kemaluan setelah haid. Ya, yang selanjutnya jangan pakai minyak wangi atau parfum atau bedak untuk mencegah iritasi atau lembab. Dan yang terakhir jangan lupa mencuci bagian luar kelamin dengan air bersih. Biasanya kalau perempuan itu cara membersihkannya dari depan ke belakang. Dan cara membersihkannya itu pelan-pelan ya teman-teman. Jangan yang kayak membersihkan itu kayak dikocok-kocok gitu dengan kecepatan yang di atas begitu, karena biasanya bisa menyebabkan iritasi. Untuk itu cara membersihkannya pelan-pelan saja. Kalau laki-laki biasanya tuh bisa cuma menyiram aja dengan air bersih. Nah, kan tadi ada menjaga organ reproduksi selanjutnya itu ada menghindari. Nah, di sini yang harus kita hindari untuk menjaga kesehatan reproduksi kita ialah seks bebas. Kenapa? Karena seks bebas ini bisa menyebabkan yang namanya penyakit, yaitu HIV, kanker serviks, dan raja singa. Nah, untuk slide terakhir yaitu pencegahan. Pertama kan ada menjaga, menghindari. Nah, yang terakhir ini pencegahan. Yang pertama itu hindari hubungan seksual sebelum menikah. Dalam Islam pun sebenarnya itu nggak dibolehkan ya teman-teman berhubungan sebelum menikah. Nah, ternyata dalam ilmu kesehatan juga tidak diperbolehkan karena bisa menyebabkan penyakit. Yang kedua ada bersikap saling setia dengan pasangan. Ini sih sebenarnya dikhususkan untuk mereka yang sudah menikah ya, saling setia. Jangan sampai kita tidak setia, bergonta-ganti pasangan. Nah, itu bisa menyebabkan kita itu bisa terkena penyakit menular. Dan yang terakhir ada memeriksa organ reproduksi. Jadi kakak ingatkan kembali teman-teman, menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama nih pada usia remaja. Kenapa? Karena masa remaja adalah masa atau waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan di sekitar area alat reproduksi. Mungkin itu saja materi yang kakak sampaikan. Selanjutnya nih kepada teman-teman,
Kakak beri kesempatan yang ingin bertanya atau menanggapi, tetapi cuma 2 orang tercepat. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin teman-teman sekalian mungkin ada yang malu atau sudah benar-benar paham. Untuk itu mungkin kakak cukupkan sampai di sini karena mungkin juga keterbatasan waktu. Semoga saja apa yang kakak sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kekurangan, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ada sudah tuntas untuk UASnya lah. Ya, semoga nanti tadi ada beberapa evaluasi secara umum sebenarnya lah Ibu sampaikan di grup. Ya, selanjutnya Ibu persilahkan kepada Elma Rahmawati. Ya, silahkan Elma. Ini Bu. Nah, jelas Elma suaranya. Tapi Elma tadi ada mencet gangguan lah. Jadi nggak apa-apa kameranya misalnya nggak usah diaktifkan asal suaranya jelas. Nah, ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya apakah suaranya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas Elma. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan hingga kita bisa berkumpul di Google Meet ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah penyuluh kependudukan dan KB, Ibu Ermalianti, SPDI, MPD, dan teman-teman yang berhadir pada penyuluhan siang ini. Baiklah, dalam pembahasan penyuluhan hari ini, dengan tema personal hygiene pada menstruasi pada remaja. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa personal hygiene adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya persorangan dan hygiene adalah sehat. Personal hygiene merupakan suatu tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik maupun psikisnya. Personal hygiene mencakup perawatan diri seperti mata, rambut, hidung, telinga, kuku kaki, dan tangan, serta kulit dan area genitalia. Tujuan dari personal hygiene yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kesehatan diri, mencegah penyakit, meningkatkan kepercayaan diri, serta menciptakan keindahan.
Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene ini terdapat 6 golongan. Yang pertama ada citra tubuh. Jadi maksud dari citra tubuh di sini yaitu penampilan fisiknya karena adanya perubahan fisik pada seseorang. Biasanya seseorang ini lebih peduli terhadap kebersihannya. Hal ini mempengaruhi terhadap personal hygiene-nya, dan kedua ada praktek sosial yang dimaksudnya adalah kelompok-kelompok sosial yang berada di sekitar seseorang. Misalnya ada anak-anak yang mendapatkan edukasi tentang cuci tangan dari orang tua maupun sekolahnya. Hal ini juga mempengaruhi personal hygiene-nya. Selain itu, kebersihan rumah dan kebersihan keluarga juga dapat mempengaruhi personal hygiene seseorang. Yang ketiga ada status sosial dan status ekonomi. Jadi ekonomi seseorang ini sangat berpengaruh terhadap personal hygiene-nya, karena dalam memenuhi personal hygiene seseorang ini kita harus membutuhkan sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, odol dan lainnya. Dan itu juga pasti memerlukan uang disediakan. Yang kelima ada kebudayaan. Nah, kebudayaan ini juga mempengaruhi personal hygiene karena biasanya orang-orang berlatar belakang kebudayaan ini mempengaruhi personal hygiene karena biasanya personal hygiene-nya berbeda. Yang keenam ada pilihan pribadi. Yang dimaksud pilihan pribadi di sini karena seseorang itu terkadang keinginan atau kebiasaannya tertentu dapat menggunakan suatu produk, contoh sabun atau sampo. Di sini ada jenis-jenis personal hygiene yang berdasarkan waktu personal hygiene-nya dibagi menjadi 4, yaitu ada perawatan dini hari, pagi hari, siang hari, malam hari, atau menjelang tidur. Ya. Jadi terus ada personal hygiene yang kita lakukan kita bangun tidur sampai kembali tidur lagi, seperti cuci muka, cuci tangan, mandi, sikat gigi, menggunakan sampo berdasarkan tempatnya seperti kulit, badan, rambut, kaki dan kuku, gigi dan mulut, area genitalia, dan lingkungan. Sebelum masuk ke materi hygiene menstruasi, kita harus tahu dulu bahwa menstruasi ini adalah pendarahan yang terjadi secara berulang setiap bulan kecuali saat kehamilan. Terjadi di uterus seorang wanita. Proses ini dikarenakan adanya proses dekuamasi atau peluruhan dinding rahim. Menstruasi ini terjadi ketika fisiologis pada remaja itu menandakan hormon-hormon di dalam tubuh sudah mulai bekerja dan menandakan indikator seksual pada remaja putri. Lanjut ke siklus menstruasi ini polanya digambarkan jarak antara hari pertama menstruasi dan hari pertama menstruasi berikutnya. Jadi pola ini dikatakan normal apabila menstruasi tersebut tidak kurang dari 21 hari atau tidak lebih dari 35 hari. Hal ini juga dipengaruhi oleh usia, tingkat stres, obat-obatan, kehamilan. Dan panjang siklus menstruasi ini normalnya itu 28 hari, lamanya menstruasi biasanya 3 sampai 7 hari. Maka dari kita masuk lagi ke hygiene saat menstruasi. Jadi menstruasi ini maksud hygiene menstruasi ini kebersihan diri yang kita lakukan saat mengalami menstruasi, terutama kebersihan area genitalia. Hygiene saat menstruasi ini merupakan komponen yang paling penting karena dapat menentukan derajat kesehatan. Hal ini juga dilakukan agar terhindar dari infeksi alat reproduksi.
Maka dari itu kita sebagai perempuan harus menjaga area genitalia hingga dapat terhindar dari mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan virus-virus lainnya. Jadi ada beberapa contoh hygiene saat menstruasi. Yang pertama, kita harus mengganti pembalut setiap 4 jam sekali atau 3 sampai 4 jam dalam sehari untuk meminimalisir terjadinya penumpukan darah di dalam pembalut dan menjadi pencetus timbulnya infeksi. Dan yang kedua, mengeringkan vagina menggunakan tisu toilet atau handuk, karena itu dilakukan agar vagina kita tidak lembab dan tidak mencetus timbulnya jamur. Yang ketiga, ada membasuh vagina dari arah depan ke belakang. Kenapa? Karena hal ini diperhatikan dalam membasuh area kewanitaan, terutama setelah buang air besar, yaitu dengan membasuh dari arah depan ke daerah anus. Karena apabila terbalik, kumannya yang berada di anus itu terbawa menjadi ke depan dan itu bisa masuk ke area vagina kita. Berikut yang harus diperhatikan oleh remaja putri ketika mengalami menstruasi. Jadi yang pertama yaitu perawatan kulit. Perawatan kulit yaitu mencakup wajah, merupakan bagian yang sensitif bagi remaja putri pada saat menstruasi bekerja. Jadi dari kelenjar sebaceus meningkat mengakibatkan produksi kelenjar minyak yang meningkat. Makanya pada menstruasi itu dianjurkan untuk membersihkan muka sebanyak 2 kali atau 3 kali sehari sehingga bisa mencegah timbulnya jerawat. Di sini ada beberapa cara membersihkan area kewanitaan yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke materi bahaya apa aja yang terjadi ketika kita kurang menjaga kebersihan saat menstruasi. Jadi diantaranya ada demam, radang pada permukaan vagina, gatal-gatal, keputihan, dan rasa panas atau sakit pada area bawah perut. Selanjutnya kita masuk ke infeksi yang disebabkan oleh hygiene yang buruk pada saat menstruasi. Yang pertama ada keputihan. Jadi keputihan ini atau lendir yang berfungsi untuk membersihkan dan melembabkan dan melindungi area vagina dari infeksi atau iritasi keputihan sebenarnya merupakan hal yang normal, tetapi tidak baik juga keputihan ini secara berlebihan, karena keputihan yang berlebihan itu dapat menandakan adanya infeksi atau jamur dan bakteri yang terjadi di area vagina selanjutnya. Yang kedua ada vaginitis bakteri. Jadi vaginitis bakteri ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau bisa dikatakan perubahan bakteri ini secara berlebihan di area vagina. Jadi bakteri ini memiliki tanda-tanda atau gejala. Yang pertama ada keputihan yang berbau busuk, yang kedua ada nyeri pada buang air kecil atau buang air besar, dan yang terakhir ada gatal-gatal disertai dengan iritasi. Selanjutnya ada Trimonas vaginalis yang merupakan infeksi yang disebabkan oleh parasit. Tanda atau gejalanya yang pertama itu rasa sakit di bawah area perut. Yang kedua ada rasa sakit dan nyeri saat buang air kecil. Selanjutnya atau yang terakhir ada candidiasis vulvovaginatis. Ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh jamur atau jamur, dan tanda dan gejalanya yang pertama itu ada rasa gatal, rasa panas, dan rasa panas di area kewanitaan serta keputihan. Demikian penyuluhan siang hari ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama bagi kita perempuan dan
peserta hal ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kekurangan tentu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Elma sudah tuntas lah untuk UASnya. Ya, silahkan Ehsan. Jadi sudah masuk Ehsan lah. Ehsan Pangestu. Ya, kalau itu keluar kayaknya Ehsan lah. Tidak ada Ehsan, coba Ehsan. Ya, kalau tidak ada berarti kita persilahkan urutan berikutnya lah. Magfirah, ya Magfirah silahkan. Bentar Bu, lagi menyalin filenya Bu, lagi di laptop Bu Ai. Oh iya iya. Kalau lalu aja dulu Lun Bu Ai. Laptop ulun lagi takang Bu Ai. Oh, iya. Meliani kayaknya yang sudah siap lah. Meliani tadi malam ada mau lancar juga nah. Ya Meliani silahkan. Mumpung nanti kayaknya paling 2 orang lagi ini nah, habis Meliani misalnya siapa? Ibu sebentar boleh mencet kawannya dulu Bu, yang jadi pasistrinya Bu. Oh ya, ada di sini kah orangnya? Magfirah aman sudah? Atau Meliani tadi? Meliani rencananya dengan siapa? Door to door lah. Ulun masih menyalin filenya Bu Ai, jadi kayaknya habis ini nah. Soalnya ini takang laptop ulun Bu Ai. Berarti masih ini. Kalau Meliani nggak ada di Meet ini kah yang jadi kliennya? Ada Bu, ada. Si Jaki dan Syarifah. Nah, ada. Ada, Bu. Oh ya, sip. Silakan dimulai. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tok tok tok. Assalamualaikum, permisi. Iya, ada apa? Siang Pak, ada ibunya Pak. Oh, ada. Silakan masuk. Tok tok tok, ibunya masuk. Siang Ibu. Iya, ada apa? Begini Ibu, perkenalkan, nama saya Mailiani dari bagian kemasyarakatan pelayanan KB. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Siti Ramlah. Ya, Ibu Siti Ramlah. Jadi sebelumnya kedatangan saya kemari, saya ingin menjelaskan tentang pemilihan alat kontrasepsi yang saya dengar dari tetangga ibu mengalami kesulitan dalam memilih alat kontrasepsi KB Ibu. Betul Ibu? Iya, betul. Sebelumnya tadi apa suaminya bisa dipanggil lagi Ibu biar enak nanti saya menjelaskannya. Bapak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Andi. Baik Bapak Andi,
kalau boleh tahu Bapak dan Ibu sekarang usia berapa ya? Saya berumur 37 dan istri saya umur 34 tahun. Oke, baik Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sudah berapa lama ya berumah tangga ini? Sudah berumah tangga sekitar 18 atau 19 tahun. Oke. Terus untuk anak sudah berapa ya Ibu? Untuk anak kami ada 8, jadi ada 4 laki-laki sama 4 perempuan. Wow, lumayan banyak ya Bu. Untuk usia anak Ibu sendiri dari yang sulung dan bungsu berapa ya Bu? Kalau untuk yang sulung laki-laki ada 18 tahun, dan untuk si bungsu baru 1 tahun perempuan. Oke Ibu. Untuk jarak kelahirannya termasuk dekat ya Bu anak-anaknya? Iya, Oke. Jadi di sini Bapak Ibu sudah pernah ikut program KB sebelumnya? kalau obat-obatan atau suntik itu belum, tapi mungkin suami saya menggunakan pengaman. Kondom ya Bu? Ya. Jadi baik Bapak Ibu sebelumnya bisa dilihat dulu brosur yang sudah saya bagikan tadi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dulu jenis alat-alat kontrasepsi yang mungkin bisa membantu Ibu dalam memilih alat kontrasepsi. Nah, jadi Bapak Ibu, Bapak Andi dan Ibu Ramlah, di sini metode kontrasepsi atau alat kontrasepsi itu ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada metode laktasi, yang kedua itu ada kondom, yang ketiga ada pil KB, yang keempat KB suntik atau suntik KB, yang kelima implan atau susu KB, yang keenam IUD atau spiral, dan yang ketujuh adalah steril. Nah, jadi Ibu di sini saya mau menjelaskan dulu yang pertama yaitu metode laktasi. Jadi metode laktasi itu Bapak Ibu biasanya digunakan atau alat kontrasepsi yang digunakan oleh ibu yang sedang masa nifas atau setelah melahirkan. Nah, akan tetapi syarat penggunaannya yaitu ibu menyusui bayi secara eksklusif, secara langsung setelah melahirkan. Jadi hanya ASI secara penuh, teratur, dan juga sesering mungkin diberikan kepada bayi. Nah, kemudian ibunya juga belum masuk masa haid. Nah, untuk metode laktasi ini hanya berlaku selama 6 bulan Ibu. Jadi setelah 6 bulan ini tidak bisa lagi digunakan metode laktasi. Nah, kemudian yang kedua adalah kondom. Nah, yang kondom ini sepertinya Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakannya kan, seperti tadi Ibu bilang. Nah, untuk kondom sendiri efektivitasnya itu bisa dikatakan kurang baik karena itu tergantung penggunaannya sendiri. Nah, kondom ini tidak mengganggu ASI Ibu, jadi bisa digunakan saat Ibu masuk dalam masa nifas. Kemudian kondom sini termasuk alat kontrasepsi yang paling murah dan mudah ditemukan di mana-mana Ibu. Nah, kondom juga mencegah terjadinya penyakit menular seksual Ibu. Jadi kondom ini memang yang paling sering digunakan ya Ibu ya. Nah, yang ketiga itu ada pil KB. Nah, pil KB ini tentunya tidak mengganggu hubungan seksual Ibu, juga tidak mengganggu proses ASI. Tapi itu tergantung lagi Ibu, tergantung ada yang pil KB kombinasi. Nah, untuk yang kombinasi ini kan terdiri dari 2 hormon ya, yaitu pertama hormon estrogen dan juga progesteron. Di mana untuk hormon yang estrogen dan progesteron ini tidak untuk ibu menyusui, jadi ini tidak bisa untuk yang ibu dalam masa nifas. Nah, yang kedua ini ada mini pil atau pil KB yang berisi 1 hormon, yaitu hormon progesteron. Nah, untuk pil ini bisa untuk ibu yang lagi menyusui karena ini tidak mengganggu proses ASI. Nah, kemudian untuk mini pil ini juga kemungkinan dapat mengganggu haid. Jadi haid itu bisa menjadi pendek atau panjang siklusnya, bisa juga tidak haid atau bahkan mengalami pendarahan dan juga bercak. Nah, kemudian ada KB suntik ya Bapak Ibu. Nah, KB suntik ini juga termasuk salah satu yang paling
sering dibicarakan atau digunakan oleh ibu-ibu karena dia memiliki efektivitas tinggi dan dengan efek samping yang sedikit. Nah, KB suntik juga tidak mengganggu hubungan seksual Bapak Ibu. Ada 2 jenis nih. Ada yang pertama suntik per 1 bulan dan yang kedua adalah suntik per 3 bulan. Nah, untuk yang suntik per 1 bulan itu mengandung estrogen dan progesteron. Jadi itu tidak bisa untuk ibu yang nifas lagi karena itu mengganggu produksi ASI. Dan datangnya juga harus setiap per 1 bulan untuk melakukan suntik lagi. Nah, untuk yang suntik per 3 bulan itu mengandung hormon progesteron, di mana itu bisa untuk ibu yang menyusui atau masa nifas. Dan juga datangnya juga harus per 3 bulan, Ibu. Jadi terlebih panjang daripada yang per 1 bulan. Kemudian produksi yang kelima adalah implan atau susuk KB. Nah, jadi untuk implan dan susuk KB ini dipasang di lengan atas bagian dalam ya Bapak Ibu. Nah, untuk implan ini ada 2, yaitu yang berisi 2 batang dan juga 1 batang. Untuk efektivitas sendirinya itu ada selama 3 tahun. Nah, implan atau susuk ini mengandung hormon progesteron, jadi tidak mengganggu produksi ASI. Jadi bisa lagi untuk ibu yang nifas, juga tidak mengganggu hubungan seksual, juga bisa dilepas setiap saat sesuai keperluan dan masa suburnya akan kembali dengan cepat. Nah, untuk susuk ini juga dapat mengubah pola haid ibu, juga bisa mengubah berat badan. Tapi untuk ibu kalau sudah melahirkan ya berat badan itu tidak berpengaruh ya. Lain jika dia ABG ataupun belum menikah, berat badan itu sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian ada IUD. Nah, IUD ini biasa dikenal dengan spiral. Nah, spiral ini ditanam, jika tadi susuk ditanam di lengan atas bagian dalam, IUD ini dipasang di dalam rahim. Nah, ini untuk mencegah pertemuan sel telur dan sperma. IUD ini termasuk salah satu alat kontrasepsi yang efektivitasnya termasuk panjang, yaitu 8-10 tahun. Juga IUD ini tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, juga tidak mempengaruhi berat badan, akan tetapi mempengaruhi siklus haid karena bisa lebih banyak. Nah, yang terakhir adalah kontrasepsi mantap atau biasa kita kenal dengan steril. Nah, untuk steril sendiri Bapak Ibu, ini tidak bisa dilakukan dengan sembarang orang karena dia bersifat operasi atau pembedahan dengan pembedahan. Nah, jadi dengan pembedahan ini harus dilakukan dengan dokter yang ahli atau terlatih, serta ini juga tidak bisa dilakukan dengan bius lokal. Nah, kemudian untuk steril ini juga bersifat efektif dan juga bersifat permanen. Tidak ada efektivitas dan tidak ada perubahan berat badan. Kemudian steril ini juga Bapak Ibu bisa dilakukan pada pria maupun wanita. Nah, mungkin itu adalah penjelasan atau gambaran tentang alat kontrasepsi. Nah, apakah di sini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang disampaikan karena tidak paham selama penjelasan saya? Tadi yang dijelaskan apakah aman ya bagi istri saya? Takutnya ada ketidakcocokan atau alergi pada istri saya. Oke, baik. Nah, untuk ketidakcocokannya itu sendiri, Pak, tergantung dari wanitanya masing-masing ya, ataupun yang menggunakannya masing-masing. Ada yang cocok di satu orang dan ada yang tidak cocok di orang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibunya nanti bisa saja datang ke puskesmas atau tempat terdekat yang melaksanakan pelayanan KB dan bisa menanyakan sana lebih jelas, Pak, selanjutnya juga jika Bapak ingin melaksanakan programnya Bapak. Baiklah. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada. Ibu, Iya. ada yang ingin disampaikan Ibu? Tidak ada lagi sepertinya. Oke, baik, kalau tidak ada, sebelumnya saya minta maaf juga karena telah mengganggu waktu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga telah memberikan saya kesempatan. Jadi saya sini izin pamit dulu Bu, mau ke rumah lain karena juga ada yang mau diberikan sosialisasi. Jadi mari Pak, Iya. mari izin. Mari. Terima kasih Bu. Yuk, mari. Sudah Ibu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Meliani ya lah. Alhamdulillah ini sebenarnya sekaligus menutup ya untuk kesempatan kali ini. Jadi
Bapak Ibu mohon maaf untuk hari ini tidak bisa full lah sampai jam 3.10. Nah, jadi nanti bisa kita otomatis kan pekan depan lah, tetapi nanti